Jika nama Soekarno adalah simbol nasionalisme sekuler, maka di jantung Jawa Timur, sebuah dinasti lain telah mengakar selama ratusan tahun. Dinasti para kiai. Di Tebu Ireng, lahirlah seorang cucu dari sang pendiri Nahdlatul Ulama. Namanya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tapi ia bukan sekadar pewaris. Sejak muda, pikirannya melampaui dinding pesantren. Ia melahap filsafat barat, musik klasik, dan humor, sama banyaknya dengan ia melahap kitab-kitab fikih. Namun, takdir memberinya ujian terberat. Penglihatannya perlahan meredup, hingga akhirnya dunia fisiknya menjadi gelap total. Tapi di saat dunia fisiknya padam, visinya sebagai seorang pemikir justru menyala lebih terang. Dalam kegelapannya, ia melihat pola yang tidak bisa dilihat oleh mata yang awas sekalipun. Ia menjadi seorang paradoks, seorang kiai besar yang membela minoritas dan gereja, seorang intelektual serius yang senjata utamanya adalah humor. Di dunia yang penuh kepalsuan Orde Baru, Gus Dur adalah anomali. Ia menolak bahasa birokrasi yang kaku. Senjata terbesarnya bukanlah massa. Senjatanya adalah logika yang melompat-lompat dan sebuah kalimat sederhana yang mematikan logika lawan. Gitu aja kok repot. Dunia politik Indonesia yang terbiasa dengan raja, ratu, dan benteng yang kaku, sama sekali tidak siap menghadapi manuver sang kuda hitam. Tahun ke-1984, sang visioner akhirnya mendapatkan panggung terbesarnya. Ia terpilih memimpin Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di dunia. Ia kini bukan lagi hanya seorang intelektual. Ia adalah pemimpin dari puluhan juta umat, sebuah kekuatan massa yang nyata. Tapi di Indonesia tahun 80-an, hanya ada satu pemimpin. Rezim Orde Baru di bawah Soeharto menuntut satu hal, kepatuhan total. Para politisi lain dipaksa memilih tunduk atau dihancurkan. Megawati memilih jalur konfrontasi. Dan kita tahu akhir kisahnya. Tapi Gus Dur berbeda. Ia memilih jalur ketiga. Jika Megawati adalah api, Gus Dur adalah air. Ia mengalir. Ia tak terbaca, namun ia menghanyutkan. Ia menolak tunduk. Ia mengkritik rezim saat tidak ada yang berani. Ia membentuk Forum Demokrasi, sebuah aliansi intelektual yang menantang monopoli pemikiran Orde Baru. Rezim cendana murka. Kiai yang satu ini terlalu berbahaya. Ia tidak bisa dikendalikan. Ia tidak bisa dibeli. Ia harus dihentikan. Dan kesempatan itu datang. Muktamar NU 1994 di Cipasung. Rezim memutuskan Gus Dur harus digulingkan dari PBNU. Ini bukan lagi pemilihan kiai. Ini adalah perang politik terbuka. Cendana mengerahkan segalanya. Jenderal-jenderal tempur diturunkan, uang dikucurkan, para kiai diintervensi. Mereka telah menyiapkan kandidat tandingan. Kemenangan rezim seharusnya sudah pasti. Pertarungan berlangsung brutal. Di balik layar terjadi lobi-lobi tingkat tinggi, ancaman dan manuver yang tak terlihat. Dan hasilnya, Gus Dur menang. Ia mengalahkan mesin politik terkuat dalam sejarah Indonesia. Gus Dur membuktikan bahwa ia bukan sekadar pemikir. Ia adalah seorang political operator kelas berat, seorang master manuver. 2 tahun sebelum rezim menggunakan besi dan api untuk menghancurkan Megawati di Kuda Tuli, mereka telah gagal total menjatuhkan Gus Dur di Cipasung. Sang kuda hitam telah selamat dari ujian pertamanya. Ia membuktikan dirinya adalah seorang survivor. Dan kini, ia menunggu badai yang jauh lebih besar, reformasi. Ke-1998 Orde Baru runtuh. Tiran telah jatuh. Indonesia memasuki era baru yang kacau, demokratis, dan penuh harapan. Pemilu 1999, pesta demokrasi pertama pun digelar. Dan panggung itu adalah milik Megawati, sang banteng ketaton, simbol perlawanan, menjadi magnet massa. Gus Dur, sang master manuver dari PBNU, kini juga memiliki kendaraan politik resminya, Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Basisnya jelas, kaum Nahdliyin. Dan hasilnya terbukti. PDI Perjuangan menang mutlak 34%. Kemenangan telak. Partai Gus Dur hanya di urutan ketiga, jauh tertinggal dengan 12% suara. Secara matematis, permainan sudah selesai. Rakyat telah memilih. Megawati Soekarno Putri adalah presiden Indonesia berikutnya. Tapi mereka lupa satu hal krusial. Di Indonesia tahun 1999, suara rakyat tidak memilih presiden. Suara elitelah yang memilih presiden di Senayan. Dan di ruang-ruang gelap Senayan, sebuah permainan baru dimulai. Motor penggeraknya, Amin Rais, tokoh reformasi yang juga memimpin Partai Islam PAN. Amin Rais mengumpulkan partai-partai Islam yang kalah
dan tercerai-berai. Mereka membentuk sebuah koalisi baru yang mustahil. Poros Tengah. Koalisi ini menghadapi dilema besar. Mereka tidak bisa menerima Habibie Golkar karena dianggap sisa orde baru yang harus dienyahkan. Tapi mereka juga belum siap atau tidak rela menyerahkan kemenangan total kepada Megawati dan PDIP yang dianggap terlalu sekuler dan nasionalis. Poros Tengah menolak dua kandidat terkuat. Mereka harus mengajukan kandidat ketiga. Mereka butuh kandidat kompromi, seseorang yang Islamis untuk memuaskan koalisi, namun juga pluralis untuk diterima nasionalis dan militer. Seseorang yang tradisionalis tapi modern. Seseorang yang merupakan sebuah paradok. Dan mereka hanya punya satu nama. Kandidat yang hanya menang 12% suara. Abdurrahman Wahid. Perangkap telah dipasang. Sementara sang pemenang pemilu Megawati dan para pendukungnya merayakan kemenangan mereka. Di ruang-ruang gelap, para pecundang pemilu justru telah bersatu, mempersiapkan salah satu penjegalan politik paling dramatis dalam sejarah Republik. Oktober tahun 1999, ruang sidang MPR adalah papan catur terakhir. Pertarungan pertama. Laporan Habibie ditolak. Golkar tersingkir dari permainan, kini hanya tersisa dua kekuatan. Dan Amin Rais melancarkan skenarionya. Mencalonkan Gus Dur, ini adalah penjegalan politik yang sempurna. Bagi Amin Rais, elit Golkar, dan faksi militer, ini adalah langkah jenius. Megawati terlalu kuat dan populer untuk dikontrol. Tapi Gus Dur, seorang kiai tua yang sakit-sakitan, dengan kekuatan partai hanya 12%. Dia adalah presiden yang sempurna, presiden yang mudah dikendalikan. Para elit berpikir mereka sedang menggunakan Gus Dur sebagai kuda Troya. Mereka salah hitung. Mereka tidak sadar, Gus Dur tahu persis apa yang mereka rencanakan. Dan ia membiarkan dirinya digunakan untuk memenangkan seluruh papan permainan. Disinilah fakta siapa pecundang sebenarnya yang masuk dalam perangkap Gus Dur. Voting final pun digelar. Lobi terakhir terjadi. Suara Golkar dan Poros Tengah terkunci penuh. Seluruh Indonesia menahan napas. Semua orang fokus memperhatikan perhitungan suara. Dihitung satu persatu. Penjegalan itu berhasil. Sang pemenang pemilu Megawati telah kalah. Kemenangan 34% suara rakyat dikalahkan oleh manuver politik 12% suara elit. Sang intelektual paradoks telah mengalahkan sang simbol rakyat. Abdurrahman Wahid, sang visioner yang memiliki kekurangan dari Jombang secara tak terduga, telah menjadi presiden. Tapi di luar, perang baru saja dimulai. Gus Dur memenangkan istana, tapi Indonesia terbakar. Ia kini adalah raja yang duduk di atas tahta yang dibangun oleh para kingmaker dan dikelilingi oleh api kemarahan sang ratu yang terluka. Di tengah Indonesia yang terbakar, Presiden Gus Dur melakukan manuver cerdas terakhirnya. Ia melobi MPR untuk menjadikan Megawati rival yang baru saja ia kalahkan sebagai wakil presiden. Amarah massa mereda, Indonesia selamat dari perpecahan. Bagi para elit di Poros Tengah dan Golkar, skenario mereka berjalan sempurna. Mereka berhasil menjegal Megawati, dan mereka mendapatkan presiden yang mereka anggap lemah dan mudah dikendalikan. Mereka semua berpikir, permainan sudah selesai. Mereka yang mengendalikan Gus Dur, tapi realitanya merekalah yang dikendalikan Gus Dur dari awal. Mereka salah perhitungan total. Gus Dur tidak punya niat untuk dikendalikan siapapun. Sesaat setelah ia memegang takhta, ia mulai menjalankan agendanya sendiri. Ia melawan para jenderal, dan ia berbalik melawan para elit politik yang mengangkatnya. Ini adalah Gus Dur. Sosok paradoks, seorang humanis, tapi juga seorang petarung politik yang keras kepala. Seorang kiai, tapi juga seorang presiden yang mustahil. Di balik sosoknya yang humoris, pemerintahannya akan menjadi salah satu yang paling berwarna, singkat, dan kontroversial. Ada banyak keberhasilan fundamental yang ia letakkan, dan ada banyak kegagalan tragis yang menyebabkan kejatuhannya saat ia mencoba melawan semua lawannya sendirian. Dan semua itu akan kita bedah tuntas di video selanjutnya. Saksikan terus investigasi lengkapnya hanya di Kartel ID.